في مدرسة مذاكرة عند قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أتدرون من هم أصحاب الفردوس؟ هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من الأنبياء والصديقين والشهداء والأولياء وغيرهم. والإنسان لا يتمنى طول العمر إلا لهذا الشان، كما قال بعضهم لا أتمنى الحياة إلا لأحيي سنة أو أميت بدعة. عاونوا على إحياء سنة نبيكم حتى تنالوا توبة. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي حتى تنالوا شفاعته صلى الله عليه وسلم. أو ما هو شفيعكم لا تزهدوا في شفاعته واصبروا على ذلك حتى تنالوا حسن الخاتمة. وخلوا النساء والصغار يدعون الله في السجود بظهور وال عدل حتى تحصل جميع الأمور بسهالة، لأن النساء والصغار أرق أفئدة، ونرجو ذلك من كرم الله وفضله وجوده ولو ما نستأهل شيء. وانووا بحصول الوالي العدل عمارة الدين. أما الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت بخراب الدنيا، وإنما إذا صلح الدين صلحت لأنها تابعة له، أو كما قال رضي الله عنه وما هذا معنى وأستغفر الله. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka surga firdaus menjadi tempat tinggalnya dan tempat penghormatannya. Tahukah kamu siapa yang disebut penghuni surga firdaus itu? Untuk siapa surga firdaus itu? Surga firdaus itu adalah untuk orang yang mengajak kebaikan orang lain dan mengajak orang lain meninggalkan kemungkaran. Mereka para nabi, mereka adalah para rasul, mereka adalah orang-orang yang mati syahid, mereka adalah para aulia Allah. Karena itu kalau pingin surga firdaus, maka jadilah orang yang peduli. Peduli orang yang enggak sholat, gimana caranya sholat. Peduli dengan orang yang tidak bisa membaca Quran, gimana bisa membaca Al-Quran. Peduli kalau ada kemaksiatan, gimana orang-orang bisa bertobat. Bukan cuek, peduli. Maka disitulah tempatnya nanti di akhirat, ada di surga firdaus. Ini kelas yang paling eksklusif. Mereka para nabi, para rasul, para syuhada dan para aulia. Janganlah ada seorang di antara kamu yang mengharap panjang umur kecuali untuk ini urusan. Bukan untuk urusan duniawi, untuk urusan supaya mendapatkan surga firdaus. Wa idza sa'altumullah fas'alul firdausal a'la. Kalau mohon kepada Allah, jangan mohon yang ringan-ringan, minta yang terhebat. Surga firdaus yang tertinggi derajatnya nanti ada di akhirat. Jangan jadi selera rendah untuk di akhirat. Untuk dunia seleranya selera tinggi. Untuk akhirat yang penting selamat dah, masuk surga seadanya. Lah, jadilah orang yang punya selera tinggi. Inilah jalur untuk mendapatkan surga firdaus, kepedulian terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh sebagian mereka, para salafus saleh, la atamannal hayah illa li uhyiya sunnatan au umita bid'atan. Aku tidak mengharapkan hidup di atas dunia ini kecuali dengan dua tujuan. Aku menghidupkan sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, dan aku mematikan bid'ah. Jadi tujuannya hidup adalah mempertahankan ajaran Rasulullah. Bukan berarti menikmati kenikmatan dunia aja. Apalagi udah menikmati dunia lupa dengan akhirat. Maka itulah orang yang dikatakan nantinya gul tamatta'u qalilan fa inna masirakum
ilan nar jahannama yaslaunaha fabi'sal qarar. Silahkan kamu boleh menikmati dunia, tapi sedikit hitungannya, dan itu sementara. Tapi nanti di akhirat neraka jahanam yang akan jadi tempat tinggalnya, tempat yang sangat mengerikan. Karena itu salinglah kamu membantu, menolong, melengkapi untuk menghidupkan sunnahnya Nabi dan untuk mematikan bid'ah, sehingga kamu akan mendapatkan tuba. Tuba itu ada menyatakan syajaratun fil jannah, surga yang ada di surga, yang pohon yang ada di surga, yang kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Ada lagi yang menyatakan tubah itu keberuntungan dunia dan akhirat. Keberuntungan. Maka pertahankan kamu agama Allah ini sehingga kamu mendapatkan tubah yang telah keberuntungan atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah dan telah disampaikan oleh Rasulullah. Nabi berkata demikian, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Agama ini bermula dengan keasingan. Orang nggak paham, orang heran dengan ajaran Islam. Minuman khamr yang menjadi minuman kebanggaan saat itu dilarang oleh Islam. Heran. Perzinaan yang menjadi satu hiburan yang sangat mengasyikkan saat itu dilarang oleh Islam. Heran. Membuka aurat yang menjadi kegemaran orang-orang di zaman jahiliyah dahulu dilarang oleh Islam, diperintahkan untuk ditutup auratnya. Heran. Mengherankan sekali. Wa sayaudu ghariban kama bada'. Akan menjadi kembali ajaran Islam ini di akhir zaman asing bagi orang-orang sebagaimana permulaannya. Heran. Bagaimana Islam tadi itu mengharamkan khamr, heran. Bagaimana perempuan-perempuannya diperintahkan menutup aurat, heran. Bagaimana perzinaan tadi itu dilarang, heran. Banyak yang protes. Akan kembali ajaran Islam ini menjadi asing bagi manusia. Di saat itu kembalinya ajaran Islam ini asing, fatuba lil ghuraba. Maka dijanjikan tuba, ada menyatakan surga, pohon yang ada di surga, ada menyatakan keberuntungan. Maka menjadi tuba, keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing ada di zaman itu. Siapa orang yang dianggap asing? Yang tidak sama dengan yang lainnya, tentunya asing. Tidak sama dengan yang orang hidup yang ada di saat itu. Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Kata Nabi, merekalah orang-orang yang tetap menghidupkan sunnahku, ajaranku, ketika manusia sudah mau mematikan daripada sunnahku. Ditinggalkan sunnahnya Nabi, ajaran Nabi ditinggalkan, tapi dia tetap mempertahankan keluarganya, diperintahkan tetap untuk mempertahankan. Sekalipun mungkin banyak orang yang mengkritik, sekalipun banyak orang yang rasani, tetap itulah orang yang disebut tuba, orang yang beruntung, yaitu yang tetap menghidupkan sunnah Rasulullah ketika orang-orang sudah mematikan sunnahnya Nabi di zaman itu. Karena itu pertahankan sikap yang demikian ini sehingga kamu mendapatkan tuba. Dan mungkin kamu tidak bisa sendiri, perlu bantuan dengan yang lain, saling membantulah untuk supaya menjadi orang yang beruntung nantinya. Hatta tanalu syafa'atah. Pertahankan sikap yang demikian sampai kamu mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bukankah kamu meyakini bahwa Rasulullah memberi syafaat nanti di hari kiamat? La tazhadu fi syafaatih. Jangan kamu merasa cukup daripada syafaatnya Nabi, nggak akan bisa loh. Para anbiya aja gemeteran ada di hari kiamat, menyatakan nafsi nafsi, qad ghadibal yauma rabbuna lam yaghdab li ahadin qablahu wala ba'dah. Para anbiya mengkhawatirkan terhadap dirinya mereka sendiri, dan mereka menyatakan ini adalah sangat risiko tinggi karena Allah telah menampakkan kemarahannya di hari kiamat yang belum pernah Allah marah sebelumnya. Mungkin kita anggap dahsyat gunung Kelut meletus, mungkin kita anggap dahsyat gempa yang begitu hebat, tsunami yang begitu hebat.
itu adalah kecil dibandingkan bagaimana murka Allah nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa cukup dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasbiru ala dzalik, tapi perlu kesabaran untuk menghidupkan sunnah Nabi, perlu kesabaran. Banyak tantangan, banyak ocehan, banyak kritikan. Tetap pertahankan sampai hatta tanalu husnul khatimah, sampai kamu meraih mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian tugaskan perempuan-perempuan dan anak-anak kecil untuk memohon kepada Allah sekalipun dalam sujud biduhuri walin adlin, untuk Allah nampakkan pemimpin yang adil. Kalau kita harus ada berkiprah dalam masyarakat, bagaimana caranya untuk mereka semuanya kembali kepada ajaran Allah, meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran. Wanita-wanita perintahkan untuk selalu mohon kepada Allah sekalipun dalam sujud. Begitu juga anak-anak. Hatta tahsul jami'ul umur bisahalah. Karena kalau sudah ada pemimpin yang adil itu semuanya akan gampang. Semuanya bisa diatasi dengan mudah. Kenapa perempuan sama anak kecil itu diperintahkan untuk selalu mohon? Karena mereka aragu afidah, hatinya paling lembut. Hatinya paling lembut. Karena itu jangan sampai akhirnya mereka tadi itu menghadapi tantangan yang begitu hebat, akhirnya putus asa. Tapi jadikan orang yang selalu berharap pertolongan Tuhannya, ajari cara memohon kepada Allah dalam sholatnya, dalam sujudnya, sehingga benar-benar akan mendapatkan pertolongan dari Allah, keberhasilan yang bagus. Kita semuanya tidak ada lain kecuali berharap kemurahan Allah, berharap kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sebenarnya pantas disiksa, tapi tetaplah berharap kebaikan Allah, karena rahmat Allah itu mengungguli daripada murkanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Niatkan kalau kamu tadi itu diberi oleh Allah anugerah ada pemimpin yang adil, niatkan untuk supaya memakmurkan urusan agama. Harus diniati demikian. Jangan urusan duniawi. Sekarang kan urusan duniawi. Kalau sudah ada pemimpin yang khair, yang baik, didekati untuk urusan duniawi aja. Niatkan untuk urusan agama. Adapun dunia, Nabi bersabda, bu'ithu bi kharabid dunya. Aku ini diutus oleh Allah untuk merobohkan dunia, atau memporak-porandakan dunia. Dunia ini semakin megah, jangan dibiarkan. Maksudnya, jangan dibiarkan kemegahan dunia itu menghanyutkan hati orang-orang yang hidup di atas dunia. Ajak orang itu zuhud. Karena itu ajaran Rasulullah zuhud. Ajaran Rasulullah tidak cinta dunia. Ajaran Rasulullah lebih banyak istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Supaya tidak semuanya fokus terhadap dunia. Urusan agama hilang, nggak ada dalam hati tempatnya sudah. Urusan ibadah tidak ada lagi yang berpikir nantinya. Dunia ini adalah mengikuti urusan akhirat. Kenapa? Urusan agama itu kalau bagus, dunianya akan jadi bagus. Yang ada di pasar jujur semuanya kalau agamanya baik. Yang ada di jalan-jalan bagus semuanya. Tapi kalau urusan dunianya maju, urusan agamanya yang bobrok, yang ditinggalkan, hancur jadinya. Penipuan ada di mana-mana, pemalsuan ada di mana-mana, perzinaan ada di mana-mana, narkoba ada di mana-mana. Udahlah, jangan urusan duniawi yang jadi target utama, tapi urusan agama. Ikut urusan dunia nanti jadi baik. Ikut urusan dunia nanti akan jadi makmur jadinya. Nah, karena itu pentingkan sekali untuk agama Allah dan agama Rasulullah. Karena yang jelas bukan dunia yang akan menyelamatkan kita, tapi Muhammad Rasulullah dengan syafaatnya yang akan bisa menyelamatkan kita. Yang jelas keberuntungan itu bukan karena duniawi kita semakin meningkat, tetapi kalau kita masuk surga Al-Firdaus Al-A'la, yaitu surga Firdaus nanti ada di akhirat. Dan itu
diperuntukkan bagi orang-orang yang mau peduli terhadap agama Allah, mau menghidupkan sunnahnya Nabi ketika masyarakat meninggalkannya, mau tetap mempertahankan ajaran Rasulullah ketika semua tidak peduli dengan ajarnya. Karena itu mari kita saling membantu dalam urusan yang demikian ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beruntung, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat wal afiat, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin.